wabarakatuh. Welcome to my channel Agus Muhammad. Sebelumnya apa kabar semuanya? Apa kabar para pencari kerja dan apa kabar celah-celah amanah, rekening aman? Oke, di video ini mungkin gue ingin share yang mungkin saat ini lagi rame di YouTube gue, yaitu All About Daihatsu. Dan banyak juga yang nanya, ini siapa sih orang banyak omong, kenapa pada nanya ke gue? Sebetulnya basicnya bukan gue siapa atau bagaimana. Jadi basic dari akun YouTube ini ya hanya sekedar share atau sharing pengalaman aja, siapa tahu bisa bermanfaat di saat rekrutmen kalian. Dan ternyata emang dari tahun 2021 alhamdulillah sudah banyak yang ngerasain gitu loh. Oh ternyata bener ya, cuman coba gue bahas lebih lanjut, lebih detail di video ini. So buat teman-teman yang baru gabung mungkin silakan di like dulu video ini dan subscribe dulu channel gue Agus Muhammad. Jadi guys, dulu kenapa gue tahu banget tentang rekrutmen di Daihatsu? Karena emang gue 2 kali tes di Daihatsu ya. Pertama gue gagal di medical check up, dan alhamdulillah qadarullah gue nyoba yang kedua kalinya lolos dan bisa gabung di Daihatsu waktu itu di Kerawang, tepatnya di Kerawang Assembling Pen. Oke. Jadi basic gue dari kampung, gue dari Tegal saat itu. Di tahun 2012 waktu itu, karena gue lulusan tahun 2012 ya. Berapa tahun yang lalu tuh? 11 tahun yang lalu. Gak tahu kalian waktu itu kelas berapa, gue gak tahu. Tapi intinya dulu di tahun 2012 gue daftar di Daihatsu lewat BKK sekolah gue. Ya namanya kayak kalian lah ya. Namanya orang baru lulus, pengen kerja, dan sangat berharap sekali. Apalagi saat itu tahapnya emang sudah sampai medical check up. Jadi sangat wajar jika gue terlalu berharap ingin masuk ke situ ya kan. Tapi ternyata qadarullah gue gagal di medical check up. Dan ya itu deh, kita nggak dikasih tahu kita gagalnya kenapa gitu kan. Kita hanya tahu bahwa emang nama kita nggak ada di daftar orang yang lolos di medical check up. Dan waktu itu ada sekitar 300 atau 400 orang totalnya, dan gue nggak ada di situ. Kecewa, jelas kecewa. Gue manusia, gue baru lulus, gue pengen kerja saat itu sama kayak kalian saat ini mungkin, tapi ya mau gimana lagi. Tapi gue nggak berani situ. Gue terus nyari kerja. Ada lowongan apa di BKK, gue daftar, dan gue belajar dari setiap kegagalan yang gue alamin. Gue gagal di PTNI, oh ternyata tesnya begini. Dan alhamdulillah Allah beri gue kemudahan, Allah beri gue kemudahan untuk mengingat apa yang pernah gue alamin dulu. Jadi pernah gue tes di PT AHM, ternyata tesnya begini, interviewnya begini, itu masih alhamdulillah terekam jelas di memori gue pada saat itu. Dan sempet juga gue share ke teman-teman, karena emang di tahun 2012 medianya nggak kayak sekarang kan, YouTube nggak se-booming sekarang. Jadi gue nggak bikin YouTube atau apa, gue hanya share ketika orang temu gue dan ngobrol, gue mau tes AHM, gue kasih tahu interviewnya kayak gini, tesnya begini, lu harus begini biar lolos ini gitu. Emang jadi dari tahun 2012 pun gue udah share beberapa pengalaman tes gue, namun emang medianya berbeda dari yang sekarang. Kalau sekarang kan medianya gampang dikenal orang, gampang direkam dan gampang diupload. Kalau dulu kan beda. Tahun 2012 foto pun masih pecah-pecah guys. Kalau teman-teman punya foto di tahun 2012, coba kalian buka di HP sekarang tahun 2023, pasti pecah, resolusinya beda. Jadi ya jangan dibayangin ya. Basicnya gue anak STM, gue dari SMK Negeri 1 Adiwarna. Mungkin teman-teman yang di daerah Tegal, ya mungkin yang platket tahu lah ya, SMK ADB, SMA ADB. Gue di situ, gue jurusan elektronika. Oke. Ya kalau ditanya gue spesial apa enggak. Orang gue cuma dari jurusan elektronika. Kan dari zaman sekolah yang favorit itu jurusannya otomotif kan. Dan gue bukan di bagian otomotif, gue di elektronika. Tapi emang qadarullah Allah nagrin gue, semua experience gue hampir 90% di otomotif. Bahkan gak ada di elektronik. Adapun itu di makanan, di Wings dan Indofood, gue sempat di situ ya berapa bulan doang lah ya, karena emang beda cerita. Oke. Lanjut aja. Jadi waktu itu gue sempat gagal di bulan, kalau nggak salah bulan Juni ya. Kalau nggak salah, karena kan gue lama banget tuh. Bulan Juni gue gagal dan ya hopeless juga, kecewa juga. Dan gue coba daftar lain-lain. Dan saat itu waktu itu gue masih ingat banget Lebaran Haji. Jadi di Lebaran Haji itu biasa ya, teman-teman yang kerja di Daihatsu mungkin pada pulang kampung, dan kita ngumpul-ngumpul, kita bakar-bakar bareng, dan kita cerita-cerita ngobrol sama teman-teman yang lolos di Daihatsu. Dan dia cerita bahwa di Kerawang
tahun depan ada plan baru untuk bikin mobil LCGC. Itu ya kita tahu ya mobil LCGC Daihatsu apa. Gue nggak boleh nyebutin di sini karena gue nggak di endorse sama mereka. Jadi ya gue makin open minded tuh, gue makin seneng. Wah masih bisa ada kesempatan buat gabung di Daihatsu nih untuk plan baru di Kerawang untuk LCGC mobilnya, untuk LCGC car. Yang benar, seminggu atau 2 minggu setelah kita ngobrol-ngobrol itu Daihatsu buka lowongan di Tegal saat itu. Dan saat psikotes awal emang pihak HR Daihatsu atau apa gue lupa, dia langsung nyebutin bahwasannya ini memang untuk plan baru yang di Kerawang untuk LCGC mobilnya. Dan alhamdulillah berintrospeksi dari kejadian sebelumnya ya, alhamdulillah gue lolos di bulan Desember. Jadi sebenarnya gue berangkat di bulan Desember 2012 saat itu, cuman karena emang ada kesalahan di data gue dan gue nggak mungkin nyelesain permasalahan data itu dalam sehari karena waktu itu emang kebutuhannya cepet banget, dan akhirnya gue diberangkatkan di Januari saat itu. Kenapa? Karena dari pihak BKK nggak pengen ribet gitu loh, karena kan ini sistem pemberkasan. Ketika dicek sama pihak BKK, kok ini namanya beda, ini Muhammad, ini pakai O, ini pakai U, yang bener mana? Dan menyesuaikan di ijazah, nama gue pakai O, Muhammad, bukan Muhammad. Jadi gue harus ngurus kakak gue harus ngurus segala macem, gue rubah di situ. Dan akhirnya selesai dan gue berangkat di Januari. Jadi gue punya di batch 2 waktu itu. Jadi dibagi 2 batch 1 dan batch 2. Dan gue berangkat di batch 2 saat itu. Dan alhamdulillah memang ditempatin di KAP Kerawang. Oke. Mungkin teman banyak nanya kenapa gagal di medical check up pertama dan bisa lolos di medical check up kedua. Oke. Gue gak bisa mastiin ini penyebab gagal gue, cuman gue hanya menduga saja ya. Di medical check up pertama, gue terbawa mitos saat itu. Jadi katanya kalau minum kecap itu bisa bikin lolos medical check up gitu kan. Nah gue minum kecap tuh guys. Gue minum kecap mentah, gue minum tuh bener-bener nyampe tenggorokan gak enak. Dari itu mungkin kata gue yang bikin gagal. Kenapa ya? Karena kadar gula darah juga kan. Yang kita tahu bahwa kecap manis itu kan ada kandungan gulanya. Dan kalau kita makan terlalu banyak atau minum ya, kalau kecap minum terlalu banyak kecap itu yang mungkin bisa naikin kadar darah gula gue saat itu. Dan selanjutnya emang gue kurang tidur saat itu, banyak begadang. Malu anak muda baru lulus juga kan, hanya begadang, jadi emang badan gue mungkin kurang fit di saat itu ya. Akhirnya gagal. Dan di medical check up kedua gue koreksi, gue rubah semuanya, gue perbanyak minum air putih. Gue mulai kepikiran di situ bahwa kata gue kecap ini nggak mungkin nih. Gue mulai baca-baca karena emang saat itu 2012 medianya udah lumayan lengkap ya. Gue baca kandungan kecap segala macam, ketika kita terlalu banyak mengonsumsi kecap akan seperti apa. Dan di situ gue baca, gue rangkum, oh ternyata ini salah nih, ternyata yang harus gue minum ini, yang harus gue lakuin ini gitu kan. Dan alhamdulillah semenjak saat itu gue lolos di medical check up Daihatsu. Sebenarnya sebelumnya pun gue sempat gagal di medical check up PT Kayaba. Itu terjadi di saat puasa waktu itu. Tapi ya dari pihak Kayaba memang menyebutkan gue gagal gara-gara mata gue minus. Gue nggak tahu bahwa mata gue nggak minus, tapi kata dia hasil dari medical check up gue di Kayaba mata gue minus 0,1 beberapa gitu. Jadi bahas Kayaba. Kira-kira gitu lah ya. Yang gue koreksi, yang gue lihat, yang gue menduga bahwa gue gagal medical check up di Daihatsu pertama ya karena itu. Pertama karena kecap itu terlalu banyak gue minum dan pola tidur gue masih berantakan saat itu. Dan gue koreksi, gue introspeksi di medical check up kedua, gue berbanyak minum air putih, bahkan saat itu gue minum kelapa kalau nggak salah. Dan gue tidur cepet, gue tidur jam 8 sampai setengah 9 dan gue bangun cepet juga. Jadi emang tidur cepet itu bikin kita badan sehat. Oke. Udah, kalau pada semua lainnya mungkin kalau rame gue bahas lagi ya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa jadi motivasi atau inspirasi buat teman-teman yang besok mau rekrutmen di Daihatsu. Gue Agus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata ya. Kalau ada benar-benar kata, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau salah ya datangnya pribadi dari gue, pure. Dan gue minta maaf atas kesalahan itu. Saya selalu bahagia buat kita semuanya. Jangan pernah menyerah karena rezeki sudah Allah tentuin ya. Dan gak usah berpikir yang aneh-aneh tentang kata para Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.